Pencitraan Anies soal corona bikin mual dan enak, ditulis oleh Ibrahim di siwot.com. Selama 12 hari dari awal April 2020, saya diam untuk tidak mengomentari Anies. Diam itu bukan berarti saya benar-benar menghilang. Saya mengamati semuanya. Kita sedang berbicara soal wabah. Indonesia sedang dalam keadaan yang tidak baik. Virus dari Cina melebar ke seluruh dunia, tak terkecuali Indonesia yang kita cintai. Corona ada di Indonesia. Kita semua fokus untuk melawannya bersama. Kita sepakat untuk tidak menambah penumpukan jumlah pasien di rumah sakit. Kita sepakat untuk social distancing. Kita pun sepakat untuk di rumah aja. Semua itu kita lakukan demi kebaikan kita bersama. Ramai terlihat masyarakat mengerjakan bakti sosial, membagikan masker dan memberikan makanan kepada banyak orang. Semua instrumen warga berbondong-bondong saling gotong royong. Kita bersatu dalam persatuan Indonesia untuk sama-sama memerangi wabah ini. Namun sayangnya, di balik cerita kebersamaan masyarakat dan dalam indahnya persatuan ini, ada banyak sekali oknum di luar sana yang memanfaatkan situasi untuk kepentingan sendiri. Pemerintah daerah sebagai tempat mengadunya rakyat kepada yang punya kebijakan di masing-masing daerah saling sikut untuk mendapat citra di masyarakat. Mereka berlomba untuk lebih populer dari populer. Anies contohnya, dia adalah salah satu kepala daerah yang berprofesi sebagai gubernur, pemegang mandat tertinggi di ibu kota. Anies menyebut dirinya peduli dengan rakyat. Anies mengaku dirinya pahlawan yang memberikan efek kejut ke masyarakat. Suara Anies sempat bergetar, menyebut jumlah nyawa yang melayang. Ya, dia Anies, Gubernur DKI Jakarta yang sedang bekerja dalam balutan pembalut citra yang bikin muak dan enak ketika kita melihatnya. Jujur, di saat semua rakyat ini bisa bertahan dari corona, Anies dengan segala kebijakannya tak pernah memberikan solusi apa-apa. Anies mengklaim dia yang menerawang soal PSBB, dia yang punya idenya, dia yang paling brilian, dia yang paling cerdas, tapi ide itu omong kosong bila tak ada pendanaannya. Di belakang layar, Risa Patria selaku Wagub baru dengan senyap meminta dana dari pemerintah pusat. Anies tak pernah serius dengan rakyat Jakarta. Publik harus tahu bahwa Pemprov DKI Jakarta pada awalnya menganggarkan sebesar 130 miliar rupiah untuk penanganan COVID-19. Padahal mereka memiliki jumlah APBD 87,9 triliun rupiah. Anies lebih asik membuang uang sebesar 1,5 triliun hanya untuk Formula E. Dengan anggaran yang sedikit itu tentu akan mendapat kritik keras sebagai masukan. Toh ini demi menyelamatkan warga Jakarta. Masa anggarannya kecil banget untuk sekelas ibu kota. Alhamdulillah kritikan itu berhasil mengena jantung Anies. Anies yang malu kemudian menaikkan angka anggaran langsung melonjak jadi 3 triliun. Tapi tetap 3 triliun itu diklaim belum cukup oleh Risa Patria. Pemprov DKI tetap minta dana dari pusat untuk kurangnya. Anies tak mau merugi cukup banyak untuk rakyat DKI. Demi memuluskan niatnya, Anies melakukan markup pada data penduduk miskin. Tercatat pada laman yang sudah dihapus Pemprov DKI. Terlihat pada grafis di atas disebut di sana kalau jumlah penduduk miskin di DKI Jakarta mengalami fluktuasi. Pada September 2018, angka kemiskinan sama dengan Maret 2013 yakni sebesar 3,55%. Angka itu merupakan angka kemiskinan pada September 2018 sejumlah 372.260 orang atau turun 20.870 orang dari September 2017. Lalu kemudian di tahun 2009 pun tercatat angka kemiskinan pun tak jauh yakni 3,42% dari penduduk Jakarta 10,5 juta jiwa yang artinya sekitar 359 triliun. Artinya apa? Di bawah kepemimpinan Gubernur Ayat dan Mayat yang berhasil melawan sunatullah banjir itu, angka kemiskinan di DKI terus menurun. Gak bener berhasil membuktikan kebenarannya dengan grafik-grafik palsu alias hoax itu. Loh, kok hoax? Jelas
karena tercatat sejak pencatatan akhir September 2019. Terakhir di atas hanya dalam waktu beberapa bulan saja, angka kemiskinan di DKI Jakarta meningkat, kenaikannya 3 kali lipat. Warga miskin meningkat menjadi 1,1 juta. Gila, jangan terkejut. Ini sudah biasa seperti cerita Aibon. Di ending pemerintah pusat akhirnya setuju PSBB. Pemerintah pusat memberikan suntikan dananya ke Pemprov. Anies lalu sumringah di media. Lalu apa? Segenap buser dan kelompok oposisi sangat rajin mengglorifikasi bantuan dari Anies. Seolah Anieslah yang paling berjasa, Anieslah yang lebih peduli pada rakyat dibanding yang lain. Anies for Presiden, Anies for everything. Puja kerang Anies, begitulah teriakan di mensos sana. Ini musibah, merenggut nyawa manusia, tapi di sana ada yang bersandiwara mengejar citra untuk tahta. Anies dengan kelompok pengikutnya yang hina, berhentilah dan fokuslah pada rakyatmu. Buatlah kebijakan yang benar. Jangan cuma cari panggung terus di media. Jangan cuma bergetar dan terus memberikan efek kejut ke rakyatmu. Rakyatmu tidak butuh itu. Begitulah kura-kura.